Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di kesempatan yang baik ini kita masih diberi beribu-ribu kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Sebelum seminar saya mulai, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Adi Susanto. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Peradaban, sekaligus sebagai dekan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Peradaban. Peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan, seminar kali ini dengan judul Motivasi dan Inovasi Bisnis di Era Modern akan saya sampaikan melalui slide. Kemudian setelah saya terangkan materinya, nanti kita bisa melakukan diskusi ataupun mungkin ada pertanyaan dari peserta seminar yang dibantu oleh moderator. Oke, langsung saja kita ikuti materi yang akan saya sampaikan. Peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya di seminar motivasi dan inovasi bisnis di era modern ini, kita harus tahu terlebih dahulu alasan mengapa kita berbisnis, kenapa kita harus berbisnis. Yang pertama, mengapa harus berbisnis? Alasan yang pertama adalah bisnis sumber rezeki dominan, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan atau bisnis. Ini sudah jelas di dalam Islam, ya. Kita selaku umat Islam meyakini bahwa telah dikatakan dalam beberapa hadis yang mengatakan bahwa 10 dari sumber rezeki itu ada, di antaranya 9 itu adalah perniagaan, perdagangan atau bisnis. Nah, ini alasan kalau kita ingin hidup lebih sukses dan lebih makmur, tentunya kita harus mau berbisnis. Yang kedua, sebagian besar perekonomian dunia dikuasai oleh sebagian kecil orang yang merupakan pembisnis. Jadi untuk menguasai dunia yang begitu luas, kita hanya cukup menjadi seorang pembisnis yang sukses, ya. Jadi di mana perekonomian ini memang betul-betul bisa mengendalikan politik, bisa mengendalikan keadaan negara, dan ini berimbas kepada sektor-sektor yang lain. Kemudian yang ketiga, bangsa yang kuat perekonomiannya dapat mengendalikan dunia. Ya. Ini alasan yang perlu sebagai dasar kita untuk melakukan bisnis. Ya. Kita lihat seperti Amerika dan Cina, ya, mereka perekonomiannya cukup baik, bagus, sehingga mereka bisa menguasai perekonomian dunia. Tentunya dengan berbisnis kita harapannya adalah bisa membantu perekonomian kita secara pribadi atau keluarga, juga bisa membantu meningkatkan perekonomian negara kita. Yang keempat, aktivitas bisnis atau perdagangan merupakan penggerak roda ekonomi dan urat nadi perekonomian bangsa. Ya. Kalau kita bangsanya ingin cepat berkembang, ya, perekonomiannya cepat laju, perekonomiannya lebih cepat maju, hendaknya masyarakatnya banyak melakukan bisnis, ya. Karena perputaran keuangan melalui bisnis ini memang lebih cepat daripada usaha-usaha lainnya. Kemudian yang kelima, bisnis dapat membuka lapangan kerja yang berfungsi menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Bahwa dampak dari bisnis ini ternyata bisa berdampak
pada saudara-saudara kita, kepada masyarakat luas, apalagi apabila kita berbisnis, kemudian kita memiliki karyawan yang banyak, tentunya ini akan membantu menyerap tenaga kerja sekaligus membantu pemerintah menanggulangi pengangguran. Selanjutnya yang keenam, pembisnis lebih mudah untuk bersedekah atau memberi bantuan dalam jumlah besar sehingga banyak yang akan terbantu. Maksudnya di sini adalah apabila kita melakukan bisnis, kemudian bisnis kita berkembang menjadi besar, pesat, tentunya kita bersedekah di sini adalah bisa membantu orang lain, ya. Dipekerjakan di pekerjaan kita, di perusahaan kita, kemudian mungkin dengan bisnis yang kita buka juga bisa membantu orang lain untuk menjadi bagian dari bisnis yang kita lakukan. Misalnya bisa menjadi reseller dari produk-produk kita. Ya, artinya bisnis kita berefek secara luas terhadap masyarakat di sekitar kita. Yang ketujuh, bisnis memberi keleluasaan waktu sehingga banyak waktu berkualitas untuk keluarga tercinta dan melakukan hobi. Pada dasarnya bisnis itu yang kita geluti itu yang mengatur waktu, schedule-nya adalah kita sendiri. Ya. Jadi kita bisa nih membuat waktu bisnis kita disesuaikan dengan keinginan kita. Beda halnya apabila kita bekerja di salah satu instansi yang memang sudah ada aturan-aturan dari jam kerjanya dan lain sebagainya. Jadi bisnis ini memberi keleluasaan waktu terhadap kita, ya, sehingga banyak waktu yang tersisa bisa digunakan untuk keluarga dan melakukan hobi. Yang kedelapan, bisnis memberi penghasilan tak terbatas dan langsung memberikan bukti terhadap kinerja kita. Jadi bisnis ini bisa menghasilkan uang itu sesuai dengan kinerja kita. Ya. Jadi kalau kita mengelola bisnisnya dengan bagus, produk-produk kita ditargetkan setiap minggu, setiap bulannya selalu meningkat, maka penghasilan kita pun akan semakin meningkat. Artinya bahwa batasan penghasilan bisnis kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Ya, beda kita dengan kerja dengan orang lain yang sistem gaji, kemudian bayaran harian dan lain sebagainya. Itu sudah ada standarisasinya dari mereka. Tapi dalam bisnis ini semakin kita mengelola bisnis dengan baik, semakin kita dapat mempromosikan produk kita atau jasa-jasa kita bisa lebih banyak lagi, tentunya penghasilan kita akan semakin banyak. Yang kesembilan, bisnis memberi keleluasaan lokasi kerja sehingga bisnis pun dapat dijalankan dari mana saja. Seperti yang kita ketahui di era modern ini, kita bisa mengendalikan semuanya, hampir semuanya bisa dikendalikan dengan teknologi. Ya, termasuk bisnis, ya. Bisnis pun bisa dikendalikan, dikontrol menggunakan teknologi. Ya. Sekarang kita mau berbisnis dengan orang luar negeri, dengan orang luar wilayah, luar kota, kita tidak mesti harus datang bertemu langsung, tetapi kita bisa juga menggunakan layanan-layanan internet, layanan-layanan media komunikasi untuk berkomunikasi. Ya. Dari melihat produknya, dari mengecek produknya, bisa menggunakan foto, video, dari komunikasinya, dan lain sebagainya. Karena kita hidup di era yang modern seperti ini. Jadi bisnis memberi keleluasaan lokasi kerja sehingga bisnis pun dapat dijalankan dari mana saja. Yang 10 atau terakhir, ya, alasan mengapa kita harus berbisnis, bahwa bisnis bisa menjadi sumber penghasilan utama maupun tambahan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Saya ulangi, bisnis bisa menjadi sumber penghasilan
baik penghasilan utama maupun tambahan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Jadi kita tidak akan pernah tahu masa depan kita akan seperti apa, masa yang akan datang seperti apa. Tentunya kalau kita memiliki bisnis atau bahkan mungkin memiliki banyak bisnis, kita akan lebih tenang karena ada biaya-biaya atau dana-dana atau sumber dana untuk kehidupan kita yang lainnya. Di samping kalau kita kerja mungkin di kantor, kerja sebagai karyawan atau staf dan sebagainya. Artinya bisnis ini bisa mengcover ya keadaan-keadaan mungkin yang tidak diinginkan seperti di masa-masa seperti ini. Contoh misalnya apabila kita hanya kerja sebagai salah satu staf saja di salah satu perusahaan di musim pandemi COVID-19 ini, kita terkena imbas karena PHK dan lain sebagainya, kita tentunya akan kebingungan dan kesulitan. Tetapi apabila kita memiliki bisnis-bisnis sebagai sampingan atau bahkan mungkin bisa menjadi penghasilan utama, kita tidak akan terlalu mengalami dampak dari keadaan ini karena masih ada dana-dana sumber cadangan untuk penghasilan kita. Itulah 10 poin ya alasan mengapa kita harus berbisnis. Oke, sebelum materi saya lanjutkan, ada beberapa hal yang ini harus kita cermati bersama-sama, bahwasannya banyak pembisnis yang bangkrut atau pedagang yang bangkrut itu bukan karena mereka tidak bisa berbisnis atau berdagang, tetapi kebanyakan mereka salah dalam melakukan analisis ya. Jadi analisis juga suatu hal yang sangat penting untuk bagaimana bisa bisnis kita bisa sukses dan berkelanjutan tanpa halangan ke depannya. Saya lanjutkan. Berikutnya, kenapa harus berbisnis? Alasan yang pertama adalah bisnis lebih banyak berpeluang menghasilkan uang. Artinya bahwa apabila kita melakukan kegiatan-kegiatan bisnis, apabila kita melakukan perdagangan, kita lebih sering berinteraksi dengan uang, lebih sering memegang uang, lebih sering mendapat uang, menghasilkan uang langsung. Di mana ini adalah suatu hal yang penting. Ya, kalau kita ingin banyak uang, memiliki banyak uang, ya tentunya kita harus melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan yang memang bersentuhan dengan uang. Salah satunya adalah berbisnis atau berdagang. Alasan berikutnya, yang nomor 2, kenapa harus berbisnis? Alasan yang nomor 2, sekarang cari inspirasi memulai bisnis lebih gampang. Di era yang modern ini, banyak sekali inspirasi-inspirasi bisnis yang bisa kita ambil dari media massa, media elektronik, dari internet atau dari sosial media yang kita miliki. Ya. Jadi bahkan sekarang banyak juga buku-buku mengenai bisnis ya yang dijual bebas di pasaran. Ya. Artinya di era modern ini semakin banyak peluang kita, semakin mudah kita untuk mencari inspirasi bisnis ya. Bahkan hobi kita pun bisa dijadikan sebagai bisnis ya. Karena banyak ya inspirasi bisnis, orang-orang sukses terinspirasi oleh bisnis atau hal-hal yang di-share di internet. Nah, sekarang zaman modern, zaman yang hampir semua orang setiap hari berinteraksi dengan media sosial, dengan internet. Yang ketiga, sekarang peluang bisnis ada di mana-mana. Ya. Di era yang modern ini, peluang bisnis ada di mana-mana.
Tinggal kita mau mengambil peluang itu, kita mau menganalisis peluang itu, kemudian kita mau memanfaatkan peluang itu menjadi bisnis yang bisa kita geluti, tentunya yang akan mendatangkan keuntungan terhadap kita. Seperti di masa pandemi sekarang ini, banyak peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh kita. Ya. Orang malas untuk keluar atau takut untuk keluar. Kita bisnis barang-barang yang memang bisa diperdagangkan dan bisa dikirim langsung ke pembelinya. Itu adalah salah satu peluang. Dari kuliner, dari elektronik, perabotan rumah tangga, ataupun dari yang lainnya. Apalagi ini di musim mau lebaran, mungkin orang dilarang untuk keluar. Seperti kemarin ada di beberapa kota, ada mall yang didatangi oleh banyak pengunjung mau beli baju lebaran, tetapi memang halau oleh petugas atau oleh pemerintah, tidak diperkenankan dan mereka suruh pulang. Artinya bahwa sekarang bisa kita ambil peluang itu, kita berbisnis pakaian, baju lebaran atau pakaian harian, dan kita online kan, nanti kita siap antar sampai ke rumah mereka. Yang 4, bisnis bisa membantu pemerintah karena menciptakan lapangan kerja sekaligus membantu meningkatkan perekonomian bangsa. Ya. Kenapa harus berbisnis? Tentunya seorang pembisnis juga bisa memiliki jiwa-jiwa sosial, bisa memiliki rasa-rasa cinta tanah air dengan membantu sesuai dengan kemampuan kita. Sebagai pembisnis kita membantu pemerintah, ya, melahirkan, menciptakan lapangan kerja. Ini tentu akan meningkatkan perekonomian bangsa kita dan juga mengurangi pengangguran. Tentunya ini apabila kita berbisnis dengan baik, dengan benar, dan bisnis kita maju berkembang. Ya, makanya kita harus terus belajar metode-metode bisnis terbaru, belajar mengupdate kemampuan kita dari berbagai sumber, dari pelatihan, dari buku, atau referensi yang lainnya. Yang kelima, dengan bisnis kita bisa menentukan suksesmu sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Ya, saya ulangi, dengan bisnis kamu bisa menentukan suksesmu sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Ya. Usiamu yang sekarang masih muda mungkin, itu bisa saja kamu segera sukses ya. Kalau kamu mau memulai bisnis dari sekarang, mengelola bisnis kamu dengan baik, ya, tentunya akan berefek terhadap finansial yang kamu miliki, ya. Artinya bahwa kesuksesan apabila menjadi seorang pembisnis itu ada di tangan pembisnis itu sendiri. Mau komitmen bisnisnya baik, mau rajin, mau disiplin, ya, tentunya kalian akan segera mendapatkan kesuksesan. Ya. Ini sebagai dasar kenapa harus berbisnis, ya. Jadi kalian yang menentukan masa depan kalian sendiri, kalian yang menentukan sukses kalian sendiri dengan berbisnis. Ya. Peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan, bahwasannya dalam bisnis itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sukses atau tidak sukses. Oleh sebab itu, makanya mari kita bersama-sama untuk selalu memperbaharui keilmuan-keilmuan kita, terutama dalam bidang bisnis, agar kita bisa menjalankan bisnis dengan baik. Setelah kita mengenal ya alasan mengapa harus berbisnis, kenapa harus berbisnis, kemudian sekarang bagaimana cara kita berbisnis.
Yang pertama, meminta dukungan keluarga. Jadi pada saat kita mau memulai berbisnis, kita harus diskusi dulu dengan keluarga, dengan saudara, ya, agar kita mendapat dukungan dari keluarga kita. Karena dukungan keluarga sangat berarti pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan yang mungkin bisa timbul pada saat kita berbisnis. Yang kedua, belajar administrasi. Di dalam bisnis itu ada administrasi yang harus dipelajari. Fungsi administrasi adalah agar nanti di dalam pelaksanaan bisnis ini bisa tertata dengan rapi dan dengan baik, ya, tidak semrawut, sehingga kita akan mudah mengontrol bisnis yang kita jalankan. Yang ketiga, jauhkan pikiran dari kegagalan. Dalam kita berbisnis atau kita mau memulai berbisnis, jauhkan pikiran kegagalan. Jangan sampai nanti kita belum apa-apa berpikir bahwa bagaimana kalau seandainya gagal, bagaimana. Itu boleh kita pikirkan resiko-resiko bisnis, memang ada kesuksesan dan ada kegagalan. Tetapi kita harus optimis, ya. Bagaimana supaya optimis itu nanti bisa memberikan dorongan yang positif terhadap apa yang kita lakukan, terhadap bisnis yang kita lakukan. Contoh, apabila kita takut untuk memulai berbisnis, kita sekarang memiliki uang 50 juta. 1 bulan kita tidak melakukan bisnis, masih takut. 2 bulan masih takut, 3 bulan masih takut. Sampai 1 tahun kita hanya merasa terjebak dalam rasa ketakutan, rasa gagal dan lain sebagainya. Akhirnya modal yang kita miliki lama-lama akan habis, ya, karena digunakan untuk operasional kita, kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, tentukan visi dan misi bisnis. Visi dan misi, saya ulangi, visi dan misi bisnis ini sangat penting sekali agar tujuan kita, bisnis kita memiliki arah yang jelas. Misalnya kalian memiliki visi bahwa mulai berbisnis kalian dari sekarang usianya 20 tahun, kemudian nanti memiliki visi bahwa 25 tahun sukses dalam bisnis, 40 tahun kaya raya. Bisa saja seperti itu, ya. Pada dasarnya visi dan misi bisnis ini hanya sebagai motivasi, ya, hanya sebagai harapan yang akan kita tuju di dalam bisnis, gitu ya, supaya kita memiliki target yang jelas. Dan visi misi bisnis ini masing-masing orang juga berbeda, ya. Intinya harus memiliki visi dan misi agar bisnis kalian terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kelima, hitung kebutuhan modal. Dalam bisnis, ya, dalam memulai bisnis, ya, kita harus menghitung modal. Ya, modal yang diperlukan berapa, kemudian kekuatan dari finansial kita berapa. Saya menyarankan bisnisnya sesuai dengan kemampuan modal kalian, ya. Jangan terlalu memaksakan. Jadi jangan sampai kalian hanya memiliki modal 20 juta, memaksakan bisnis modal sampai 100 juta lebih. Nanti kalian hutang, menggadaikan barang dan sebagainya. Ini justru akan membuat konsentrasi kalian pada saat melaksanakan bisnis itu terpecah, ya. Bisnislah sesuai dengan kemampuan kalian, modal kalian, ya, secara finansial, dan kemudian kemampuan kalian secara waktunya disesuaikan dengan apa yang ada di dalam potensi yang ada di dalam diri kalian. Jadi jangan kalau orang jangan terlalu bernafsu, ya, karena bisnis itu memiliki resiko, ya. Yang keenam, pilih bidang sesuai passion kalian. Passion kalian itu di mana, ya. Jadi orang bisnis itu kalau menjalankan bisnis sesuai dengan hobi itu akan lebih menyenangkan, ya. Akan lebih bersemangat, ya. Misalnya kalian hobi di otomotif, kemudian kalian buka bisnis di otomotif, tentunya kalian akan menyenangi pekerjaan kalian karena sesuai dengan hobi kalian, ya. Ini adalah dorongan positif
yang akan membuat kalian akan berkembang, menyenangi pekerjaan, dan akan menuju kesuksesan. Tapi kalau diawali dengan bisnis yang memang bukan passionnya kalian, bukan bidangnya kalian, yang kalian tidak senangi, ini akan mengalami beberapa kendala. Terutama apabila terjadi down atau menurun bisnis kalian, kalian akan lemah, ya, kurang bersemangat. Ya. Beda halnya dengan bisnis yang memang sesuai dengan hobi kalian. Yang ketujuh, pilih waktu untuk memulai. Ya. Bisnis itu ada waktu-waktu tertentu untuk memulainya. Ya. Ini disesuaikan dengan kondisi kalian. Ya. Kalau misalnya kalian sudah siap dari sekarang, ya, karena kalian yang tahu sendiri, ya silahkan dimulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Tapi kalau kalian memiliki prediksi sendiri, ya, karena mungkin menurut saya masa sedang seperti ini, situasi sedang seperti ini, jadi ditunggu nanti sampai dengan situasi agak lebih baik, itu terserah kalian, ya. Yang penting kalian harus memilih waktu yang terbaik untuk memulai, ya. Jangan sampai nanti salah waktu, salah memulai yang berakibat atau berimbas pada bisnis kalian ke depan. Berikutnya, yang ke-8, tentukan keunikan dari produk. Ya. Jadi, cara memulai bisnis, kalian harus sudah menentukan keunikan dari produk kalian. Karena keunikan dari produk kalian ini adalah daya tarik konsumen, ya, daya tarik pengguna barang kalian atau jasa kalian, yang tentunya ini menjadi pembeda dengan orang lain, ya. Misalnya di jasa, ya. Kalau di travel dan lain sebagainya, misalnya yang lain hanya makan, dikasih snack, kemudian juga diberi hiburan musik, ya. Kalian mungkin bisa berinovasi, ya. Sekali bukan hanya snack, tetapi dikasih makan besar, kemudian di dalam travelnya mungkin diberi video atau televisi, ya. Hal-hal seperti itu yang harus kalian miliki, ya. Kalau misalnya di makanan, mungkin dari kemasannya yang berbeda, dari cita rasanya yang berbeda, mungkin juga dari servisnya yang berbeda. Nah, jadi sekarang kalau kalian mau berbisnis, kalian harus menentukan keunikan dari produk yang kalian miliki, sehingga nanti ini menjadi daya saing yang bisa jadikan andalan oleh produk kalian, oleh usaha kalian. Yang ke-9, lakukan promosi secara tepat. Nah, jadi setelah kalian memutuskan untuk mulai berbisnis, lakukan promosi secara tepat, ya, melalui medsos, melalui mungkin media massa, koran, televisi dan lain sebagainya. Atau yang paling murah adalah melalui media sosial kita seperti FB, WA, Instagram dan lain sebagainya. Kemudian gunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, kemudian hindari promosi yang membosankan, ya. Karena kalau promosinya sudah membosankan, orang tidak akan mau melihat dan akhirnya berimbas pada produk atau jasa yang kalian bisniskan. Kemudian yang ke-10, berikan yang terbaik untuk bisnis yang kamu pilih. Ya. Setelah kamu memilih bisnis apa yang akan dilakukan, ya, atau memilih jenis bisnis apa yang akan kalian lakukan, kalian berikan waktu terbaik untuk bisnis kalian, ya. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-tengah, totalitas dalam bisnis, ya. Dari mulai pelayanannya, dari mulai produknya, dari mulai packingnya, dari mulai promosinya, lakukan yang terbaik, berikan waktu yang terbaik untuk bisnismu, ya. Diutamakan, ya. Jangan nanti setengah-setengah, ya. Jangan nanti kalian dikesampingkan.
ini tentu hasilnya tidak akan maksimal. Itu ada 10 poin bagaimana cara memulai berbisnis. Peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan, hidup ini adalah pilihan. Di mana dalam bisnis ini ada dua pilihan yang bisa kita ambil, yaitu kita membisnisi orang lain atau kita dibisnisi oleh orang lain. Kalau kita membisnisi orang lain, kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari bisnis-bisnis yang kita lakukan, baik itu sebagai bisnis utama atau sebagai bisnis sampingan. Kalau kita memilih sebagai orang yang dibisnisi sama orang lain, berarti kita setiap waktu, setiap detik akan dibisnisi oleh orang lain. Contohnya, apabila Anda hanya bekerja sebagai pekerja saja, ya, bekerja sebagai staf saja, tidak melakukan bisnis atau melakukan perdagangan, maka Anda akan dibisnisi oleh orang lain. Dari mulai bangun tidur, dari listrik kita, dari pakaian kita, dari makanan kita, dan dari semua yang kita gunakan. Makanya, mulai hari ini, pilihlah satu pilihan yang tepat, yaitu kita bersama-sama untuk segera melakukan bisnis atau perdagangan agar kita bisa membisnisi orang lain, tentunya dalam tanda kutip, yaitu dengan bisnis yang baik. Selanjutnya, bagaimana kita berinovasi dalam bisnis atau dalam perdagangan yang akan kita lakukan, ya. Namun sebelum kita akan mencoba menganalisis beberapa inovasi yang akan saya sampaikan, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan inovasi. Inovasi bisnis adalah perubahan yang terjadi dalam suatu perusahaan dan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan sebuah perusahaan menuju arah perubahan yang lebih baik. Jadi inovasi itu melakukan perubahan, ya. Dalam hal ini perubahan ke arah yang lebih baik. Inovasi bisnis menjadi sebuah keharusan bagi setiap jenis usaha, antara lain perusahaan dalam skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Kalau usaha kita ingin maju, bisnis kita ingin maju, perdagangan kita ingin maju, kita harus terus berinovasi, ya, terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat analisis inovasi yang bisa kita lakukan pada saat kita berbisnis. Ada 3 cara inovasi bisnis yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, berdasarkan analisis situasi dan kondisi. Ya, jadi kita melakukan sebuah inovasi bisnis, ya, berdasarkan analisis situasi dan kondisi. Contohnya, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, perekonomian menjadi lesu, menjadi lemah, kemudian situasi tidak memungkinkan karena kita dilarang untuk keluar atau berkerumun, ya. Makanya kita menganalisis situasi ini, kita rubah semuanya menjadi sistem online, ya. Barang-barang kita promosikan melalui online, melalui media sosial kita, dan kemudian nanti apabila ada yang memesan kita antar sampai tujuan. Ini tentunya harus dianalisis, ya, terlebih dahulu, ya. Jadi kita harus menganalisis bisnis kita, situasi dan kondisi kita, ya. Contohnya, sekarang banyak sekali orang-orang pergi ke mall, ya, untuk berbelanja, namun karena itu melanggar aturan, ya, menyebabkan nanti merebaknya virus corona ini lebih banyak lagi, berbahaya. Makanya seharusnya pengusaha-pengusaha seperti minimarket, supermarket, distro dan sebagainya itu sudah menganalisis situasi jauh-jauh hari. Mereka harus mempersiapkan bagaimana mereka beralih dari konvensional ke online, ya, karena kan sudah tahu jauh-jauh hari di Cina ada virus ini yang nanti bisa menyebabkan sampai ke Indonesia dan akhirnya bisa lockdown dan sebagainya.
inilah yang diperlukan, yaitu menganalisis situasi dan kondisi. Yang berikutnya adalah berinovasi bisnis berdasarkan analisis pangsa pasar. Ya. Kita harus melihat nih pangsa pasar kita seperti apa. Ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa bertahan, bisnis-bisnis yang tidak bisa bertahan karena mereka tidak mau berinovasi, tidak menganalisis pangsa pasar kita. Ya. Jadi kita harus disesuaikan dengan keadaan pembeli kita, konsumen kita. Ya. Kita tidak bisa menjual sesuatu barang yang menurut perusahaan, menurut usaha kita itu seideal kita. Ya. Tetapi kita harus melihat pasar, melihat konsumen, melihat kemampuan daya beli konsumen kita. Contoh, kalau kita berbisnis seperti elektronik, sepeda motor dan sebagainya, kita saklek harus cash dan lain sebagainya, kita tidak bisa. Kecuali kaum pembelinya menengah ke atas. Kalau kaum pembelinya adalah menengah ke bawah, kita harus menggunakan beberapa upaya. Misalnya dengan pembayaran tempo, pembayaran kredit, dan jenis-jenis keringanan pembayaran-pembayaran yang lain yang bisa dijangkau oleh pasar kita. Yang ketiga adalah berinovasi bisnis berdasarkan analisis keinginan pasar atau konsumen. Ya. Ini hampir sama dengan kemampuan pangsa pasar. Bedanya tadi kalau pangsa pasar itu kemampuan daya belinya ke arah kemampuan finansialnya. Tapi kalau analisis keinginan pasar atau konsumen itu tidak mesti, karena bisa juga konsumen memiliki uang yang banyak, konsumen yang tidak memiliki uang yang banyak dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat berdasarkan analisis keinginan pasar, ini lebih pasar menginginkan seperti apa, ya, atau konsumen menginginkan seperti apa, gitu ya. Misalnya banyak produk-produk makanan yang berinovasi dari rasanya. Orang pengen praktis, orang pengen instan, makanya ada mie rasa soto, ada mie rasa sate, mie rasa kare, dan lain sebagainya. Kemudian di perbankan itu masyarakat sekarang sudah mulai jenuh dengan yang ribet-ribet ya. Kita saja sudah ke ATM saja sudah malas. Padahal dulu perbankan melakukan inovasi, tidak usah ke bank, kita bisa ngambil di ATM atau transfer dari ATM. Sekarang pasar atau konsumen menginginkan lebih praktis lagi, sehingga perbankan membuat model-model seperti menggunakan mobile banking ya. Jadi orang nggak usah ke ATM lagi, tetapi bisa transaksi melalui handphone. Itu seperti itu. Lah, itu 3 cara inovasi bisnis yang bisa kita lakukan. Yang pertama berdasarkan analisis situasi dan kondisi, yang kedua berdasarkan analisis pangsa pasar, yang ketiga adalah berdasarkan analisis keinginan pasar atau konsumen. Kemudian selanjutnya, lakukan perubahan besar dalam hidupmu. Mulai sekarang lakukan perubahan besar dalam hidupmu. Yang pertama, mengambil keputusan untuk berbisnis. Setelah tadi tahu mengapa harus berbisnis, kenapa harus berbisnis, bagaimana cara memulai berbisnis. Kemudian sekarang lakukan perubahan besar dalam hidupmu. Ya, yang pertama mengambil keputusan untuk berbisnis. Mari kita berbisnis, mari kita berniaga, mari kita berdagang. Ya, sesuai dengan apa yang kalian mampu. Nah, sesuai dengan analisis yang telah kalian lakukan. Kemudian melaksanakan bisnismu. Nah, setelah kamu mengambil keputusan untuk berbisnis, laksanakan bisnismu segera, ya, tanpa ditunda-tunda. Ya, laksanakan bisnismu segera, tentunya dengan didahului dengan perencanaan yang matang juga, ya, tidak asal-asalan, gitu, tidak buru-buru. Laksanakan bisnismu. Kemudian yang ketiga adalah mengelola bisnismu. Kelolalah bisnismu dengan baik. Update selalu pengetahuan-pengetahuan tentang bisnis kamu, update selalu keilmuan-keilmuan tentang bisnis kamu, ya, agar kamu bisa mengelola bisnis dengan baik tentunya, dan bisa mendapatkan kesuksesan di dalam bisnis kamu. Yang keempat, menjaga bisnismu. Ini sangat penting sekali, ya. Setelah kamu bisa mengelola bisnis dengan baik, kamu harus bisa menjaga bisnismu, mempertahankan bisnismu, ya. Contohnya, kamu harus bisa menjaga kualitas, kamu harus bisa melayani konsumen tetap dengan baik dan ramah.
Ini banyak beberapa pembisnis yang kadang melupakan apa yang harus dilakukan dalam menjaga bisnisnya. Contohnya, kalau sudah rame, kalau sudah banyak pelanggannya, kadang pelayanannya menjadi kurang ramah, pelayanannya menjadi kurang baik, tempatnya menjadi kurang bersih, dan lain sebagainya. Ini harus dijaga dengan baik supaya konsumen semakin bertambah, supaya bisnis kamu semakin sukses. Kemudian yang kelima, menikmati sukses dari hasil keputusanmu berbisnis. Ya, setelah bisnis kamu nanti besar, sukses, dikelola dengan baik, dijaga dengan baik, nikmatilah hasil keputusan. Maksud saya, nikmatilah hasil dari berbisnis kamu dengan bijak. Ya. Uang yang kamu dapatkan, profit yang kamu dapatkan, ya, gunakan dengan baik, ya. Manfaatkan dengan baik. Investasikan di hal-hal yang memang nanti bisa mengcover suatu saat apabila memang bisnis kamu mengalami penurunan. Ya. Jadi manfaatkan kesuksesan dari bisnismu dengan hati-hati, manfaatkan kesuksesan dengan bisnismu dengan bijak, ya, tanpa dihambur-hamburkan. Ya. Artinya kamu harus juga teliti dalam menggunakan hasil dari keuntungan bisnis yang kamu dapat. Selanjutnya, setelah kita berbicara panjang lebar, saya akan memberikan motivasi pada seluruh peserta seminar kali ini, yaitu semua bisnis itu ada cara dan ilmunya, ya. Maka pelajarilah, lakukan yang seharusnya dilakukan, dan kreasikan caramu serta iringi dengan doa. Insya Allah sukses akan bersamamu. Jadi kalian harus mempelajari terus, harus belajar terus, ya. Karena bisnis itu ada ilmunya, ya. Kemudian setelah kamu punya ilmunya, kreasikan, ya. Kreasikan cara-cara kamu, tentunya dengan inovasi-inovasi yang mengarah ke perubahan yang lebih baik agar bisnis kamu itu menjadi besar dan menjadi sukses. Itu seminar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan, ya. Mungkin suaranya kurang jelas atau bagaimana, karena kita sedang sama-sama berpuasa, ya. Tapi semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa dipahami. Kemudian selanjutnya waktu saya serahkan ke moderator untuk nanti bisa kita saling sharing dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.